Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran fisika ya. Hari ini adalah pertemuan keempat setelah bab kemarin itu tentang termodinamika. Untuk mengefektifkan waktu, silahkan duduk menurut gaya belajarnya masing-masing. Ada yang kinestetik untuk yang aktif bergerak, ada yang audio, kemudian ada yang visual. Silahkan yang kinestetik itu di bagian belakang, kemudian yang audio itu di tengah, yang visual itu di bagian depan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Sebelum kita mulai, ada yang mau bertanya tentang gelombang berjalan? Contoh gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah gelombang air, kemudian gelombang tali, kemudian ada gelombang bunyi, itu juga termasuk dari gelombang berjalan. Dari contoh yang saya sebutkan tadi, mungkin ada yang bisa menanggapi apa pengertian gelombang berjalan. Silahkan angkat tangan. Ya, Erin. Nah, jadi gelombang berjalan itu adalah gelombang yang memiliki amplitude tetap. Untuk jawabannya Erin, kita akan mengetahui apakah jawabannya betul atau keliru. Untuk memperdalam jawabannya, mari kita cari tahu dengan melakukan praktikum atau melakukan kegiatan mencari informasi dengan kalian kita bagi kelompok. Nanti akan ada kelompok yang mencari informasi menggunakan cara, ada yang menggunakan praktikum, dan ada yang menggunakan praktikum virtual menggunakan aplikasi pen. Praktikum kita mulai, silahkan menggunakan kelompok yang kemarin yang sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang auditory, kinestetik, dan visual. Sudah? Silahkan duduk di masing-masing kelompoknya. Setelah kita melakukan praktikum dan menggali informasi tentang materi yang sudah kita cari informasinya, maka sebelum kita lanjut ke presentasi hasil, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Yang pertama, kemarinlah kita menggunakan hand stop untuk mengembalikan konsentrasi dan mindfulness kita. Kita mulai ya. Silakan tarik nafas sama-sama. Tahan.
kecewa, marah, dan seterusnya. Dan bagaimana solusinya? Mungkin nanti di antara kalian ada yang merasa sedih, terus nanti akan bagaimana solusinya dari teman-teman kalian. Kita mulai dari yang pertama. Silahkan tebak gambar emosi apa ini? Di antara kalian nanti sekarang siapa yang mau memberikan solusi jika ada di antara teman-teman kita itu menunjukkan emosi seperti ini? Silahkan angkat tangan. Ya, Dinda. Mungkin dengan cara memberikannya saran, mengajak ngobrol. Kita ke emosi selanjutnya. Marah. Ini adalah emosi marah. Kira-kira siapa yang bisa mengusulkan solusi yang tepat untuk bagaimana menangani jika ada teman kita yang menunjukkan emosi seperti Ya, Rani. Mungkin dengan cara berwudu atau bisa juga dengan teriak itu. emosi yang terakhir. Gembira, senyum, bahagia. Kira-kira siapa yang memberikan solusi bagaimana cara mendapatkan emosi seperti ini, cara mendapatkannya? Silakan kalau Pak Ridi. Ya mungkin bisa dengan cara kita selalu berpikir positif, berbanyak ibadah juga, dan bisa juga dengan tidak pernah iri kepada teman atau juga. Jawaban kalian untuk semua emosi yang sudah saya tampilkan itu sangat luar biasa. Mari kita menghargai pendapat teman-teman kita dengan cara mari kita sama-sama tepuk tangan. Kita sudah melakukan ice breaking tadi. Yang pertama apa yang sudah kita lakukan? Menggunakan teknik stop, teknik stop. Kemudian yang kedua menggunakan pengenalan emosi dan bagaimana mencari solusi. Silahkan sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil praktik dan hasil menggali informasi dari berbagai sumber untuk judul gelombang berjalan dengan berbagai cara sesuai dengan karakteristik gaya belajar kalian. Yang pertama menggunakan catat, yang kedua menggunakan praktik real, yang ketiga menggunakan praktik visual. Kita mulai ya. Kita mulai dari yang virtual dulu. Ya, silakan kelompoknya bicara. Kami akan menjelaskan gelombang berjalan secara virtual. Jika frekuensinya naik, maka gelombangnya semakin banyak. Maka sebaliknya juga, jika turun maka gelombangnya semakin sedikit. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang gelombang berjalan menggunakan jata. Nah, gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitude tetap. Artinya setiap titik yang dilalui oleh gelombang amplitudenya itu selalu tetap. Selanjutnya kita ke kelompok untuk yang praktikum realnya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kami akan mempresentasikan tentang gelombang berjalan real. Gelombang berjalan adalah gelombang yang salah satu ujungnya digetarkan dan satu ujung lainnya berjalan bebas. Sekarang kita akan Ini ada di sini ada di sini ini perletnya dan ini ada simpul.
Baik, silakan duduk kembali menurut kelompoknya masing-masing. Terima kasih yang sudah menampilkan hasil praktikum dan diskusi kalian. Mari kita sama-sama memberikan penghargaan. Langkah selanjutnya untuk kegiatan kita hari ini adalah mari kita sama-sama melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita melakukan jurnal diri, yaitu menggali kembali pengalaman belajar apa yang sudah kita lakukan hari ini. Siapa yang bisa menyampaikan pengalaman apa saja yang sudah kita dapatkan untuk proses pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, Dinda, silakan. Yang pertama, pengertian gelombang berjalan. Kedua, besar-besaran gelombang berjalan. Ketiga, teknik stop untuk mindfulness-nya. Yang keempat, pengenalan emosi dan solusinya. Dinda, terima kasih atas jawabannya. Kira-kira emosi apa yang muncul hari ini untuk proses pembelajaran kita? Senang, bingung, ya. Terus apa lagi? Marah sedikit ya. Geram. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira alternatif apa atau perbaikan apa yang kita butuhkan? Ada yang bisa bantu menjawab? Silakan Erin. Ya baik. Mungkin untuk pembelajaran seterusnya tetap kita menggunakan variasi teknik dan dimohon untuk semua masing-masing kelompok agar lebih menjelaskan lebih jauh mengenai bagiannya masing-masing. Mungkin itu aja Pak Guru. Terima kasih Erin atas jawabannya. Kita ke langkah terakhir sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, yaitu mari kita sama-sama melakukan menarik kesimpulan tentang pengalaman belajar kita hari ini. Yang pertama, materi kita hari ini adalah tentang gelombang berjalan. Pengertian gelombang berjalan adalah Gelombang yang satunya dikatakan dan ujung lainnya berjalan bebas. betul. Kemudian tadi kita sudah menggunakan tiga variasi teknik. Yang pertama menggunakan carta, yang kedua menggunakan praktik virtual, menggunakan aplikasi pad, kemudian yang ketiga menggunakan praktikum realnya dengan alat dan bahan yang ada. Dari hasil itu, ternyata kesimpulannya adalah yang pertama, besaran-besaran gelombang itu ada amplitudonya, kemudian ada frekuensinya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian sosial emosionalnya. Tadi kita sudah menggunakan teknik stop untuk mendapatkan mindfulness. Yang kedua, kita sudah menggunakan ice breaking, pengenalan emosi. Kenapa kita harus menggunakan teknik stop dan pengenalan emosi? Yang pertama, kita dapat meningkatkan mindfulness kita. Mindfulness itu adalah kesadaran penuh. Jadi kalau kita dalam kondisi kesadaran penuh, maka apapun yang kita lakukan atau aktivitas apapun yang kita lakukan, maka hasilnya akan bisa maksimal. Yang kedua, dengan pengenalan emosi, maka ada peningkatan sikap empati kita terhadap sesama teman-teman kita. Itu yang saya harapkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk pembelajaran materi gelombang, itu pemanfaatannya adalah yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik gelombang berjalan dan bisa nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana cara kerja gelombang listrik, kemudian gelombang air, bagaimana tentang gejala tsunami, bagaimana pencegahannya supaya efek sampingnya tidak maksimal. Itu. Kemudian sebelum saya sampaikan lebih lanjut, ada yang masih bingung atau belum jelas apa yang telah saya sampaikan? Tidak ada. Terima kasih, sangat jelas ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Itu saja. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.